Surah Al-Haqqah. Al-Haqqah itu adalah surah Makkiyah. Turun sewaktu Nabi SAW selagi masih di Mekah. Jauh itu. Nah itu Al-Haqqah itu adalah min asma'i yaumil qiyamah. Dari sejumlah nama-nama hari kiamat. Jadi hari kiamat itu macam-macam namanya. Ada Al-Haqqah dan juga ada istilah-istilah yang lain. Di anna fiha yatahaqqaqu al-wa'du wal ma'id. Karena pada hari kiamat itu sangat nyata. Al-Haqqah itu sesuatu yang nyata pasti gitu kan. Nyata pada hari kiamat itu adanya ancaman dan juga janji yang telah Allah sampaikan. Janji yang baik nanti untuk orang-orang yang beriman, yang beribadah kepada Allah setiap hari dalam kehidupan waktu di dunia itu tekun dan tidak bosan. Ini kadang-kadang kita bosan juga melakukan ibadah. Nah, itu tidak boleh, tidak boleh. Hatta ya dia kal yakin sehingga datang kepadamu keyakinan, Pak Ustadz, keyakinan punten, kematian. Pak Ustadz, punten Ya, screennya tekan screen share-nya tak Chani Robi. oh, tacan nyambung kayak gitu. Saya ya, Ya, atas nuhun Teh. di anna fiha yatahaqqaqu al-wa'du wal wa'id. Karena pada hari itu nyata janji dan ancaman dari Allah itu. Walihada Allah Ta'ala amroha. Maka Allah mengagungkan atau menyatakan bertanya, "Wama adraka mal haqqah?" Apakah telah ada yang memberitahukan kepada wahai Nabi? Tentu yang diajak bicara di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Mal haqqah, apakah itu al haqqah? Madzakaru ta'ala ihlakahu al umama al mukatsibin. Kemudian Allah menceritakan umat-umat terdahulu yang telah Allah hancurkan sebelumnya. Nah, di sini disebutkan amma Samudu. Adapun kaum Samud. Kaum Samud itu kaum Nabi Soleh ya. Kaum Nabi Soleh dahulu diutus disebutkan juga masih di daerah Jazirah Arabia. Nah, di daerah mana wallahu alam. Kemungkinan sekitar Yordania saat ini mungkin Pak ya. Karena di situ ada kalau sekarang ada peradaban Petra, peninggalan kaum-kaum terdahulu, bangunan-bangunan dari gunung-gunung yang dipahat, yang diukir sehingga menjadi bangunan yang indah gitu. Nah, sampai saat ini masih ada itu. Nah, bisa jadi disitulah dahulu kaum Ad itu atau Nabi Soleh diutus. Kemudian Nabi Soleh diberi unta oleh Allah dengan maksud unta itu untuk dipelihara, untuk diperoleh susunya, untuk kepentingan mereka. Tetapi bukannya dipelihara itu unta, tetapi dibunuh, disembelih oleh kaum Samud, kaum Nabi Soleh. Mereka membangkang kepada Nabi Soleh, tidak mau ikut Nabi Soleh. Dan biasanya seperti itu, pengikut Nabi-Nabi zaman dahulu itu sedikit-sedikit saja. Uh, Kemudian Allah fa'uhliku bitogiyah. Itu kaum Samud itu dihancurkan dengan at-togiyah. At-togiyah itu as-sohih, as-soihah. Itu suara yang sangat kencang. Allati askanathum yang menjadikan mereka menjadi terpana, menjadi kehilangan. Barangkali sekarang juga coba saja perhatikan Pak. Kemampuan telinga kita ini kan terbatas. Tidak bisa menampung semua suara. Suara kecil itu kita biasa ya seperti perkataan begini masih bisa ketangkap. Tapi kalau suara-suara yang sangat tinggi frekuensinya itu bisa pekak telinga kita itu. Coba perhatikan dengarkan musik misalnya yang menggunakan sound system yang menggelegar itu kan menyakitkan terhadap telinga. Nah, kalau suara itu diteruskan, apalagi di sini disebutkan berhari-hari, maka mengakibatkan kematian juga. Bagi Allah sangat mudah. Kan? Jangankan zaman dahulu, sekarang juga sama. Kalau terus-terusan telinga kita dikasih pendengaran atau suara-suara yang sangat keras, maka akan mati. Kecuali kalau di luar batas pendengaran telinga kita. Telinga kita itu maksimum kan 20 kHz getaran suara itu. Kalau di atas 20 kHz tidak akan terdengar lagi. Itu yang disebut dengan ultrasonik.
Dan ultrasonik itu bermanfaat bagi kita ya. Nah, seperti untuk melihat bayi yang dikandung oleh seorang ibu hamil itu menggunakan ultrasonik. Untuk menghancurkan batu ginjal juga pakai ultrasonik. Itu suaranya itu sampai mega hertz, sangat kencang gitu. Tetapi telinga kita tidak mampu mendengar lagi. Atau sebaliknya infrasonik. Infrasonik itu adalah suara-suara yang sangat kecil di bawah 20 Hz sehingga telinga kita pun tidak ada akan mendengar lagi. Itu pun bagi telinga yang normal. Bagi kita yang sudah nambah usia mungkin sudah tidak 20 sampai 20 kHz sudah mulai naik. Yang suara 20 Hz itu kelihatannya sudah tidak terdengar. Yang berbisik-bisik kan sudah mulai tidak terdengar. Apalagi kalau usia kita nambah sampai usia 80 gitu. Wah, kemampuan mendengar itu makin kecil saja. Nah, tetapi suara itu sekali lagi bisa menjadi penyiksa, bisa menjadi alat pembunuh. Dan itu Allah turunkan. Itu terjadi kepada kaum Sam. Ada juga yang mengartikan atau dia itu adalah dosa. Karena dosa-dosa mereka. Silakan saja kalau kita kenal, apalagi kita yang sudah menyatakan beriman, itu akan menyebab kalau kita mengerjakan perbuatan yang itu dilarang oleh Allah, ada sesuatu yang tidak nyaman di hati kita. Kalau biasa kita melakukan ketaatan kepada Allah, tapi bagi orang yang sudah biasa berdosa mungkin tidak ada masalah itu. Tapi bagi kita yang katakanlah melakukan perbuatan dosa itu membuat tidak nyaman. Nah, bisa saja atau ya juga adalah dosa yang sangat demikian banyak. Nah, akibat berbuat seperti itu bisa menjadi penyebab kematian juga, perasaan. Karena seperti sakit, kita mengenal istilah psikosomatis. Sakit yang sebetulnya bukan disebabkan oleh jasmani, tetapi karena oleh rohani. Rohani kita sakit, tidak senang melihat orang, istilahnya SOS, sakit atau ya tidak senang melihat orang senang, atau senang melihat orang sakit gitu kan. Nah, itu penyakit hati. Hati-hati, itu bisa saja orang tiba-tiba batuk tidak berhenti-berhenti atau flu dan sebagainya tanpa jelas penyebabnya. Tapi yaitu karena tabiat dia tidak senang lihat orang lain senang. Nah, itu yang disebut psikosomatis. Memang tidak bisa diobati secara fisik. Obatnya itu adalah harus rohani. Ya, obatnya itu adalah Al-Quran. Memahami Al-Quran. Insya Allah itu bisa sedikit-sedikit menghilangkan. Nah, itu juga bisa menjadi penyebab kan. Bisa saja kaum Samud juga hancur karena penyakit di dalam hati mereka. Itu kalau ditafsirkan dengan at-toghyah itu az-dzunub, dosa-dosa. Kemudian kadzabat Samud bitagwaha. Di ayat yang lain itu disebutkan begitu. Wa uhliku bitaghyah sama wa amma adun. Adapun kaum Ad, ini kaum Nabi Hud, wa uhliku birihin sorsorin. Itu dihancurkan dengan angin yang sangat dingin. Nah, ini sebagai alat pembunuh juga ya. Angin itu bisa menjadi yang baik, tetapi bisa juga menjadi pembunuh. Sama seperti hujan juga. Hujan itu bisa menjadi berkah, tetapi bisa juga menjadi bencana. Kalau itu sudah menjadi banjir, menjadi bencana kan bagi kita. Tapi kalau hujannya itu menjadi sumber air berikutnya untuk kesejahteraan kita, itu keberkahan. Apakah menjadi sumber air sumur ataupun air yang kita tampung untuk kepentingan sehari-hari, nah, itu bisa menjadi kebaikan. Tapi di sini angin itu kalau terlalu dingin baridah, terlalu dingin itu bisa menjadi sumber malapetaka juga. Coba saja kita diberi angin biasanya nanti menjelang bulan Agustus agak dingin gitu. Kan tidak tidak biasa gitu. Dingin mungkin kalau sampai di bawah 0 derajat itu bisa menjadi penyebab pada sakit-sakit kita, sakit itu bisa membawa pada kematian. Itu yang terjadi pada umat terdahulu. Dengan begitulah Allah mengutus kepada makhluknya berupa angin yang sangat dingin, menyebabkan mereka menjadi pada bergelimpangan. Di sini sebutkan sarroh sakhoroha alaihim sab alayali wasamaniyah. Menyerang angin dingin tadi atau suara yang kencang itu sebanyak
selama 7 malam, 8 hari, husuman secara berturut-turut, terus-terusan. Kalau dalam sehari 2 hari mungkin masih tahan. Tapi kalau terus-terusan diserang dengan suara ataupun dengan angin yang sangat dingin itu bisa menyebabkan kematian. Nah, disebutkan di sini awalnya serangan itu pada hari Jumat. Jadi kalau Jumat mulai diserang sampai hari Jumat berikutnya bahkan hari Sabtu terus-terusan. Ada yang mengatakan hari Rabu, wallahu alam. Apa taro kaum api hasora, maka engkau wahai Nabi bisa melihat kepada kaum tadi bergelimpangan seperti pohon-pohon korma yang tidak ada kekuatan lagi di dalamnya. Itu juga seperti pohon-pohon tumbang itu karena sudah keropos di dalamnya tidak lagi kuat menahan tubuhnya itu berjatuhan. Seperti itulah orang-orang yang mati pada zaman kaum Ad ataupun kaum Samud. Disebutkan oleh Allah seperti ini. Di anna takunu bi ajazis syita, ajris syita. Pada saat sesungguhnya mereka itu ada dalam keadaan musim dalam keadaan musim kemarau gitu kan. Wa yuqalu ayyamul ajuj, ada yang mengatakan itu adalah hari ajuj. Ajuj itu adalah nenek-nenek. Di anna ajujan min qaumi ad dakhalat sarban baqata arrih. Pada saat itu ada nenek-nenek yang kedinginan dari kaum Ad itu masuk ke dalam tempat tinggalnya, tetapi memburu angin juga, angin yang dingin itu pada hari ke-8 maka mati juga itu nenek-nenek tadi. Kemudian disebutkan di dalam hadis Bukhari Muslim, kitab Sahih Bukhari Muslim, an Rasulullah SAW, an sungguhnya Rasulullah bersabda, un unsirtu bis sobawah wa uhlikat adun bid dabur. Aku telah ditolong dengan as-soba, uhlikat dan dihancurkan adun kaum ad bid dabur dengan dabur. Artinya ad-dabur itu adalah angin dingin tadi. Sedangkan Nabi SAW ditolong dengan angin. Nah, kalau angin untuk Nabi Sulaiman itu menjadi manfaatkan, Nabi Sulaiman itu bisa pergi kemana-mana hanya numpang angin. Seperti cerita zaman modern itu Aladin mungkin. Hanya cukup duduk di atas karpet bisa terbang kemana-mana. Kelihatannya Nabi Sulaiman juga mirip-mirip begitu. Mau kemanapun pakai angin. Sehingga nanti menjadi pelajaran bagi kita. Saat ini kita juga ada orang yang mau terbang ke sana kemari kan bermodalkan angin. Tetapi itu harus dari tempat yang tinggi ke yang bawah. Tapi kalau Nabi Sulaiman itu memanfaatkan angin memang karena mukjizat dari Allah. Kemudian dalam sebuah hadis lain disebutkan begini. Rasulullah SAW bersabda, "Ma fatahallahu ala adin minar rihi allati uhliku biha illa misla mawadi'il khatim." Sesungguhnya Allah tidaklah membukakan untuk kaum Ad dari angin yang menyebabkan kematian, kehancuran mereka kaum Ad itu, kecuali sumber anginnya itu seperti hanya sebuah cincin. Jadi sumbernya itu kecil saja, hanya tiupan awalnya itu hanya berasal dari lubang cincin. Ya lubang cincin kan jari, walaupun jari kaum Ad barangkali lebih besar dari jari kita, itu kan, karena mereka tinggi besar waktu itu. Tapi bagaimanapun juga besarnya jari mereka tentu saja lebih kecil dibanding dengan lingkup kehidupan mereka. Tetapi didasarkan pada angin yang kecil tadi, itu bisa menjadi penyebab kematian. Pamarut bi ahli badiyah pamalatu mamasyimu amwalihim. Maka angin itu meniup kepada orang-orang yang ada hidup di perkampungan tadi, menjadikan mereka bergelimpangan. Fajalatum baina sama wal ar, itu akhirnya angin itu membesar di antara langit dan bumi dan menghancurkan kaum Ad itu. Falamma ra'a dzalika ahlu hadira al-arriha wa fiha qalu hadza 'adun mumtiruna. Maka pada saat itu orang-orang yang ada di perkotaan melihat angin itu, mereka mengatakan, inilah hujan yang ditimpakan kepada kami. Alqat ahla badiyah. Tetapi angin itu juga mendapati orang-orang yang ada di perkampungan
dan bisa menghancurkan orang yang di perkampungan termasuk yang di perkotaan juga. Karena kaum Ad itu tentu tinggal tidak hanya di satu tempat saja, di tempat-tempat yang berbeda-beda. Sama seperti kita saat ini ada yang di kota, ada yang di perkampungan. Tapi angin itu datang menghancurkan mereka. Hal taruhlah min ya, maka apakah engkau lihat wahai Nabi ada yang tersisakah dari mereka? Hal tuhissu minhum min ahadin mimman baqayahum. Apakah engkau perhatikan di antara mereka ada yang tersisa seorang pun? Tentu saja pada bergelimpangan semua. Itu siksa yang diberikan kepada orang-orang zaman terdahulu itu seperti itu. Kalau dihancurkan, hancur semuanya. Kaum-kaum nabi-nabi terdahulu. Beda dengan umat Nabi Muhammad SAW. Itu tidak langsung diturunkan siksa, tapi ditangguhkan. Walaupun tetap ada siksaan. Jadi kalau sekarang banyak kaum LGBT, LGBT itu kan jelas dilarang dalam ajaran Islam. Tetapi di beberapa negara kan itu sudah disahkan pernikahan antar laki-laki itu. Bahkan Perdana Menteri Luxembourg itu waktu berkunjung itu dia membawa istrinya. Ternyata istrinya juga seorang laki-laki. Itu resmi itu nikah laki-laki dengan laki-laki. Belanda, Belgia, termasuk Amerika Serikat sudah mensahkan. Nah, yang tersisa itu adalah baru Indonesia. Indonesia masih bertahan. Tidak. Walaupun saat ini juga banyak tekanan-tekanan supaya mensahkan pernikahan sejenis. Tapi karena mayoritas kaum muslimin di Indonesia ini masih tetap kita bertahan sampai saat ini. Tapi negara-negara Kristen itu sudah jebol semuanya. Seperti Amerika Serikat itu sudah jebol. Belgia, apalagi Eropa itu. Sebagian mereka sudah mensahkan pernikahan sejenis. Kemudian wal mu'tafikat dan juga wal mu'tafikat itu adalah orang-orang yang dibolak-balikkan. Mungkin istilah sekarang likuifaksi. Likuifaksi itu seperti yang pernah terjadi di Sulawesi, bagian atas ke bawah dan bagian bawah ke atas. Ya, rumah-rumah yang ada di permukaan bumi itu ditenggelamkan ke dasar bumi gitu kan. Kemudian yang dari dasar ke atas. Itu mu'tafikat terjadi. Seperti terjadi juga pada Korun waktu dulu. Korun yang orang sombong dari Bani Israel, umatnya Nabi Musa alaihissalam, itu dibalik lemahkan al-mu'tafikat. Nah, ini yang terjadi seperti kaum Nabi Lut. Itu adalah kaum LGBT itu kan yang melakukan pernikahan sejenis itu. Dibalik lemahkan oleh Allah, al-muqaddibuna birrusul. Mereka disiksa oleh para utusan karena para utusan yang maksud di sini para malaikat. Para malaikat waktu datang kepada Nabi Ibrahim dengan berita salah satunya selain menggembirakan Nabi Ibrahim dengan kelahiran Nabi Ishak alaihissalam juga memberitahukan akan menghancurkan kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lutnya sendiri selamat, tapi kaumnya itu dihancurkan. Bil khotiah karena mereka melakukan dosa. Ini ayat ini menceritakan siksaan hari kiamat. Ayat-ayat ini. Fa'asau Rasulullah Rabbihim, maka mereka mendurhakai utusan dari Tuhan mereka. Kullun kadzdzaba rusul fahaqqa wa'id. Masing-masing itu membohongkan para utusan, maka jelaslah ancaman itu pasti menyasar mereka. Kemudian disebutkan di sini, inna lamma taqal ma. Sesungguhnya kami pada saat melewatkan air. Ini kelihatan peristiwa menceritakan terjadi banjir pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Karena kita tahu Nabi Nuh alaihissalam itu berdakwah, banyak riwayat yang menyatakan Nabi Nuh itu 950 tahun. Apakah itu usia Nabi Nuh atau usia dakwahnya? Ada yang berpendapat itu adalah usia dakwahnya. Berarti usia Nabi Nuh sendiri lebih dari 950 tahun. Tapi ada yang mengatakan berpendapat itulah usia Nabi Nuh itu 950 tahun gitu. Kita bayangkan usia 950 tahun dakwahnya ratusan tahun. Betapa sabarnya itu Nabi Nuh. Kita yang berdakwah puluhan tahun saja belum tentu sabar juga kan gitu. Nah, Nabi Nuh alaihissalam maka wajar disebut sebagai
ulul azmi, sebagai orang yang mempunyai kekuatan yang besar dari para utusan. Itu yang pertama itu adalah Nabi Nuh. Nah, salah satu peristiwa yang terjadi di zaman Nabi Nuh itu adalah banjir. Nah, di sini banjir itu banyak pendapat para ulama juga tafsir yang menyatakan apakah itu banjir itu meliputi seluruh muka bumi atau hanya di tempat Nabi Nuh saja itu kebanjiran itu. Pendapat itu ada dua. Ada yang mengatakan banjir itu di seluruh permukaan bumi, gitu. Sehingga manusia yang tersisa saat itu hanya tinggal Nabi Nuh dan para pengikutnya. Sehingga manusia saat ini itu semuanya turunan dari Nabi Nuh alaihissalam dan para pengikut beliau yang setia. Tapi nanti terbagi-bagi lagi menjadi beragam bangsa-bangsa, beragam warna kulit dan macam-macam lagi. Itu Nabi Nuh. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa banjir zaman Nabi Nuh itu ada lokal saja di sekitar Nabi Nuh. Tetapi saat itu manusia juga belum tersebar seperti saat ini kan. Saat ini di mana-mana ada manusia. Tapi zaman Nabi Nuh masih sedikit persebaran manusia itu. Sehingga tetap berkeyakinan bahwa manusia yang ada sekarang itu adalah turunan dari Nabi Nuh alaihissalam. As-Safina al-Jariyah. Beliau berlayar dengan perahu yang berjalan ala wajil ma'i di atas permukaan air. Ada berita kemarin tuh di grup di YouTube itu ada reruntuhan kapal kuno, tapi ini di Amerika Serikat atau di Brazil saya lupa. Daerah-daerah Amerika lah, benua Amerika ditemukan kapal yang nanti oleh para ahli disebut kemungkinan itu adalah kapal Nabi Nuh. Karena kapal kuno yang sangat besar, kemudian ya sudah kelihatan lama. Ada yang mengatakan bisa saja itu mungkin kapal Nabi Nuh. Walaupun Al-Quran menyatakan di Gunung Judi sebutannya. Gunung Judi itu di mana macam-macam. Ada yang mengatakan di daerah Turki. Kayak itu namanya tafsir ya. Kemudian ada juga yang sekarang terbaru itu ya di daerah Amerika. Kalaulah banjir itu seluruh permukaan bumi bisa saja sampai ke Amerika Serikat juga. Itu Nabi Nuh alaihissalam. Tidak ada yang sulit bagi Allah memberjalankan Nabi Nuh dengan pengikut-pengikutnya itu. Kemudian di ayat berikutnya, maka apabila telah ditiup sangkakala dengan sekali tiupan, wahumilatil ardu wal jibalu kata wahidah, dan dibenturkan itu bumi dengan gunung-gunung dengan sekali benturan. Artinya itu adalah maka pada hari itu akan terjadi hari kiamat. Barangkali ini gambaran yang sangat dahsyat sebetulnya ya. Terjadinya hari kiamat. Kita menganggap oh belum kejadian jadi tenang-tenang saja. Bagi kita barangkali kalau itu ya mudah-mudahan kita tidak hidup pada saat itu, sudah mati mudah-mudahan ya. Karena terjadinya kiamat itu yang dialami adalah oleh orang-orang kafir saja. Kalau orang-orang Islamnya itu sudah pada meninggal. Gitu. Jangankan dengan kondisi yang sangat demikian dahsyat, tidak saja langit atau apa gunung-gunung berterbangan kemudian langit pecah kelihatan pecahannya gitu. Kalau sekarang kan kita tidak bisa tahu yang mana sih langit itu. Apakah yang berwarna biru? Sesungguhnya yang berwarna biru itu adalah batas kemampuan mata melihat saja itu Pak. Bukan itu langit itu ya. Batas kemampuan mata melihat jadilah warna biru. Apakah itu berupa benda yang jelas? Wallahu alam. Tapi di sini Allah menyatakan apabila langit terbelah. Nah, apakah itu pemandangan yang nyata? Wallahu alam, kita tidak tahu. Tetapi Allah telah menyatakan begitu. Akan terbelah itu langit. Artinya akan terjadi dahsyat kejadian pada hari kiamat. Nah, dalam keadaan seperti itu pasti kepanikan akan terjadi luar biasa. Sampai-sampai diceritakan orang yang hamil baru 4 bulan saja belum saatnya melahirkan bisa miskram, bisa kaluron gitu, keluar itu bayi. Seorang ibu yang sedang menyusui bayinya karena kedahsyatan hari kiamat bisa dilemparkan itu bayinya. Saking dia ingin menyelamatkan diri sendiri. Kalau sekarang mana ada kan seorang ibu yang sedang menyusui pasti melindungi itu bayi.
melindungi anaknya itu dari apapun yang akan terjadi. Kalaupun akan terjadi kecelakaan, dia dekap terus itu. Tetapi pada hari kiamat itu dilemparkan saja itu bayi itu kan. Saking paniknya semua orang pada saat itu. Fayawmaidzi waqa'atil waqiah. Maka pada saat itu datanglah hari kiamat. Wan syaqqat samau fa hiya yaumidzi wahiyah. Nah, pada saat itu terbelahlah langit. Ini Al-Qur'an yang mengatakan wan syaqqat. An syaqqat itu terbelah as-samau langit. Nah, mana yang disebut langit wallahu alam, kita tidak mengerti. Tapi bisa jadi itu gambaran tentang planet-planet bertabrakan barangkali terjadi. Ya, seperti kita ketahui di angkasa raya ini adalah banyak planet, banyak satelit dan macam-macam yang berterbangan bisa saja saling tabrakan sehingga mengakibatkan kedahsyatan yang luar biasa, suara yang memekakkan dan peristiwa-peristiwa yang lain. Bahia yaumaidu wahyah, karena pada hari itu wahyah rapuh. Jadi kalau sekarang bumi itu beredar di garis revolusinya dan berotasi di porosnya sendiri itu teratur kan. Sehingga jelas siang 12 jam, malam 12 jam silih berganti terus gitu, teratur. Tapi pada hari kiamat itu sudah tidak begitu lagi. Karena bisa saja bulan juga bertumbukan dengan bumi gitu. Yang saat ini kita jarak dari bumi ke bulan itu demikian jauh, tapi nanti itu bisa saja saling bertabrakan. Sehingga menyebabkan disebut langit belah di sini. Wal malaku arjaiha, dan pada saat itu para malaikat berada di penjuru-penjuru, menjadi penjaga-penjaga terjadi kiamah itu. Mereka tetap berjaga-jaga karena memang ditugaskan oleh Allah malaikat itu. Wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yawma idzin. Kemudian kalian bisa melihat pada saat itu arash Tuhanmu itu dipanggul 8 malaikat. Nah ini juga wallahu alam seperti apa. Eh, tetapi tentu saja demikian besarnya sampai di sini banyak penjelasan-penjelasan dari Nabi. Yahmil arsya samaniyatun minal malaikati, mengangkat terhadap arsy Allah itu 8 dari malaikat yang disebut dengan hamalatul arsy, malaikat para penjaga arsy. Dan digambarkan di sini oleh Rasulullah SAW, udunu udina li an uhaddasakum ala malakin min amal Aisyah. Aku diizinkan untuk membicarakan perihal para malaikat yang mengangkat arsy Allah itu disebutkan di sini bu'du ma baina syuhmati udunai wa unuki bihaq kitari sab'umi'ati amin. Jarak antara telinga malaikat dengan pundaknya saja itu sama seperti jaraknya antara tempat yang harus ditembus selama 700 tahun gitu. Artinya sangat besar itu kan ya. Coba kita menempuh jangan jauh-jauh datang ke Arab Saudi saja saat ini. Kalaupun dengan jalan kaki kan tidak perlu sampai ratusan tahun. Beberapa tahun saya bisa. Ada jamaah dari Indonesia naik sepeda ke Mekah. Dari Indonesia naik sepeda. Itu berbulan-bulan. Atau macam-macam orang-orang dari Inggris naik perahu gitu kan menuju ke Mekah dan sampai juga. Itu tidak jaraknya tidak sampai ratusan tahun. Beberapa bulan saja mereka menempuh. Nah, ini digambarkan malaikat yang mengangkat arsy Allah itu jarak telinga ke pundaknya aja sampai ratusan tahun. Artinya betapa besarnya itu. Sehingga yang dipanggul juga arasnya itu pasti besar juga. Wallahu alam, ini berita dari hadis Pak. Itu barang goib juga sih. Tapi kita yakin bahwa di sini kebesaran arasy Allah itu demikian hebat. Sampai diceritakan seperti itu. Berarti malaikatnya juga besar-besar semua. Kemudian dalam hadis lain disebutkan udzina li an dasa an malaki lahi min amalat arsy anna baina sumati uduna ila atihi masirata sabati amin. Di hadis lain juga sama disebutkan bahwa aku diizinkan untuk menceritakan malaikat yang memanggul arsy Allah itu bahwa jarak antara telinga dan pundaknya itu sampai 700 tahun perjalanan. Apa jauhnya? Waktu dulu ditempuh dengan onta saja antara Mekah dengan Palestina. Kalau sekarang itu 2 bulan perjalanan dengan jalan kaki. Tidak sampai ratusan tahun. Berarti jaraknya demikian jauh.
besar-besar para malaikat yang mengangkat arasy itu. Wallahu alam, ini barang gaib. Tapi kita percaya karena ini sumbernya dari hadis Nabi SAW. Mungkin kita tidak bisa menggambarkan. Itulah raksasa mungkin ya, malaikat. Dia itu adalah makhluk Allah. Allah bisa saja menciptakan itu. Kemudian di sini, mengapa Allah yang Maha Kuasa perlu dibantu juga dengan para malaikat? Ini Allah hanya untuk menceritakan hukum sebab akibat saja kepada kita. Karena hukum sebab akibat itu berlaku untuk dunia manusia. Tidak ada yang ujug-ujug di kita itu. Jadi kita mau membangun sesuatu, membangun masjid, perlu nyari dahulu pasir dan sebagainya penyebab adanya bangunan ini. Tidak bisa ujug-ujug jadi bangunan. Nah, itu pelajaran juga kepada kita mengapa Allah membutuhkan makhluk-makhluk itu untuk menceritakan adanya sebab akibat. Seperti Allah juga menceritakan bahwa nah nazzalna dzikra wa inna nahnu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memelihara Al-Quran itu tidak hanya dipelihara oleh Allah tapi melibatkan kita manusia. Manusia ini yang menghafal Al-Quran itulah sesungguhnya bagian yang memelihara Al-Quran juga. Memang Allah Maha Kuasa bisa saja tanpa melibatkan manusia. Tetapi sekali lagi, hukum yang berlaku untuk manusia itu adalah hukum sebab akibat, kausalitas. Segala sesuatu akan ada akibat jika ada sebab. Tapi tidak mungkin ada akibat tanpa ada sebab. Walaupun bagi Allah tidak berlaku. Bagi Allah bisa saja ada akibat tanpa perlu ada sebab. Seperti kelahiran Nabi Isa alaihissalam kan tidak perlu ada sebab. Ada percampuran laki-laki dan perempuan tidak perlu. Tetapi bisa jadi Nabi Isa. Itu maha kuasa Allah. Tapi bagi kita manusia tidak mungkin begitu. Kita itu adalah harus mengikuti hukum sebab akibat. Kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu. Tapi itu pasti Allah. Pasti Allah yang memberikan kemampuan, kekuatan. Demikian juga ada ada tidak perlu ada akibat tapi ada sebab. Itu adalah seperti rencana-rencana kita kan. Kita membuat sejumlah rencana mau melakukan itu ini untuk itu ini. Apakah akan selalu terjadi? Belum tentu kan. Kita membuat rencana mau pergi ke Jakarta hari ini. Ah, tapi bisa saja tidak kejadian karena ada macam-macam penghalang. Sehingga tidak jadi akibat karena sebabnya juga kita tidak bisa mengerjakan dan seterusnya. Jadi mengapa Allah menceritakan itu sekali lagi untuk mengajarkan kepada kita ada sebab akibat. Tapi sesungguhnya Allah bisa dengan kun payakun saja. Kalau Allah berkehendak cukup dengan ucapan kun payakun, jadilah maka jadilah itu suatu barang. Tak perlu ada penyebab-penyebabnya. Kemudian dalam suatu hadis lain disebutkan begini. Yu'rodun nasu yamal kimati salah su'arodotin. Pada hari kiamah akan diperlihatkan kepada manusia itu tiga macam penglihatan. Amarodatani pajadalun wa mu'adhir. Nah, yang dua yang diperlihatkan kepada manusia itu adalah terjadi perdebatan, permusuhan. Jadi sekali lagi antar kita ini nanti akan berperkara. Akan berperkara kalau saat ini di dunia ini tidak selesai urusan antar manusia. Sehingga salah satu syarat tobat supaya tobatnya diterima oleh Allah, kalau terjadi antar manusia itu harus dibebaskan dahulu antar manusia tadi kan, bahwa selesai urusan tidak dibawa-bawa ke akhirat. Itu insya Allah mungkin di akhirat juga nanti tidak akan ada urusan. Tapi kalau di dunia ini tidak selesai, nanti dibawa ke akhirat. Dan saya kira banyak itu urusan yang tidak selesai. Apa disebabkan dia menghilang seperti Harun Masiku. Sampai saat ini kan udah hampir 5 tahun lebih menghilang. Memang di dunia tidak selesai itu urusan, tapi di akhirat pasti akan dibuka. Kalau dosanya kepada sama manusia. Atau kita juga punya urusan dengan orang lain yang tidak diselesaikan di dunia ini, minta ampun, minta dihampura gitu kan. Maka itu nanti urusannya panjang di akhirat. Nah, pada saat itu akan terjadi pajadalun dan akan terjadi perdebatan antar kita, saling tuntut.
Orang-orang terdekat di antara kita, antara suami dan istri juga akan terjadi. Antara anak dan bapak atau anak dengan ibu dan sebagainya akan terjadi tuntut menuntut. Sehingga dengan demikian sebaiknya selesaikan urusan itu di dunia ini supaya tidak panjang urusan di akhirat. Tapi kalau tidak mau diselesaikan, nanti bakal panjang urusan di akhirat. Menderitanya pasti lebih lama. Boro-boro di akhirat kita ngantri beras, ngantri minyak saja di dunia, ngantri air itu capek juga gitu kan, ngantri gas. Apalagi urusannya di akhirat. Kalau di dunia barangkali kita bisa pulang dahulu. Kalau di akhirat mau pulang kemana? Kesulitan demi kesulitan. Wa ma'adhiru yang keduanya adalah saling memaafkan. Artinya minta, mungkin di situ akan terjadi dialog antara orang-orang itu, urusannya panjang tetapi minta dimaafkan. Termasuk urusan kita dengan binatang. Kalau kita pernah menyakiti binatang itu akan minta pertanggungjawaban di akhirat. Walaupun binatang itu eh, ya tidak ada urusan di hadapan Allah. Tapi kalau berurusan dengan kita, hati-hati, jangan pernah mencederai binatang, menyakiti binatang, karena kita susah minta maafnya. Baru nanti urusannya di akhirat dengan binatang. Oleh karena itu, hati-hati dalam hal ini. Dan yang ketiga itu, satu. Yang ketiga itu urusan nanti Allah akan menghadirkan di tangan-tangan itu fa akhadha biyamini wa akhadha bisyamali. Jadi pada saat di akhirat di yaumul kiamah itu nanti orang-orang akan diberikan catatan bukunya. Jadi catatan ini kita kenal di dunia ini kan. Kalau kita sekolah mesti ada raport. Kalau kita kuliah ada transkrip nilai, ada ijazah dan sebagainya sebagai bukti bahwa kita pernah sekolah, nilai kita dapat apa dan sebagainya ada di catatan itu. Dan itu menjadi catatan bagi kalau kita mau melamar kerja dan sebagainya. Nah, ternyata pelajaran itu sudah jauh-jauh hari sudah ada pelajaran itu. Di akhirat juga akan begitu. Kita ini punya transkrip semuanya hidup di dunia ini. Ada catatan amal-amal kita. Lebih lengkap lagi catatannya. Kalau rapot hanya nilai-nilai saja kan, nilai-nilai sekolah akademis. Tapi nilai-nilai kelakuan kita sehari-hari tidak ada catatannya. Tapi kalau di akhirat nanti kita catatan itu tidak saja prestasi, tapi juga dosa, perilaku kita sehari-hari, detik demi detik kehidupan kita. Kalau kita usia 70 tahun, selama 70 tahun itulah dipotong sebelum balik barangkali ya. Nah, sejak balik sampai usia kita meninggal itu semuanya tercatat hari demi hari. Bisa dilihat nanti. Wallahu alam apakah ada videonya? Mungkin saja ya. Karena kita lupa lagi kan boro-boro yang 10 tahun yang lalu apa yang pernah kita lakukan, beberapa hari yang lalu saja lupa. Tapi nanti kita diingatkan, tuh itu kelakuanmu tuh waktu di dunia ada videonya, kita baru ingat. Sehingga apa pertanggungjawabanmu dengan perbuatan itu nanti akan dimintai di hadapan Allah. Jadi di hadis yang lain juga sama sebutkan ma'al diru ada saling udur, saling memaafkan, makhusumat dan ada permusuhan. Wal arwatu satu tatiru supapil ID. Suhub atau catatan-catatan itu nanti akan beredar di tangan-tangan. Apakah kita akan menjadi manusia bahagia ataupun menjadi celaka tergantung catatannya itu. Tentu kita memohon berharap kepada Allah kita dimasukkan orang-orang yang berbahagia. Amin. Pak Amman uti kata biya mini Pak yakulu ha umukro kitabiyah. Adapun orang yang memperoleh catatannya di sebelah kanan. Ini cirinya nanti orang yang berbahagia. Karena semua manusia akan dapat catatan amal. Nah, catatan amal itu kalau diterima dari sebelah kanan, itulah orang-orang yang baik. Yang bahwa bi isyatur rodiyah. Nah, itu akan alamiah saja mungkin ya. Kalau orang yang berbahagia menerima catatannya dari sebelah kanan. Tapi kalau orang yang akan celaka dari sebelah kiri. Itu sebagai tanda-tanda secara alamiah. Jadi bukan berarti tangannya tidak bisa menerima catatan pakai kiri, tidak. Udah kanan saya kalau itu orang pertanda bahagia. Jadi sebaliknya orang yang celaka hanya mampu menggunakan tangan kiri menerimanya itu. Masih panjang, waduh waktunya sudah mepet ya, kita percepat saja.
Ah, wa amman uti kitab bisyam mali. Adapun orang yang menerima kitab itu dari tangan kirinya, fayaqulu ya dalam uta kitab loh, kenapa saya menerima kitab itu kok dari kiri gitu kan. Walam adrima hisabiah dan tidak tahu apa hisaban perhitungannya. Tapi yang jelas itu adalah orang yang celaka. Ya laita kanatil qadiyah. Mudah-mudahan saya itu bisa mati. Nah, kalau di akhirat itu tidak bisa mati dan ya hidup dan mati itu dua-duanya. Kalau disiksa mungkin jadi hancur tapi hidup lagi gitu, dibalak balik. Tidak akan nyaman. Saya yakin maka kita sekali lagi berlindung mohon dijauhkan dari api neraka. Jangan sampai pernah masuk karena pasti menyengsarakan. Jangankan di akhirat yang terus-terusan selama-lamanya hidup dalam keadaan kepanasan dan sebagainya. Di dunia ini saja coba kita dalam kondisi kepanasan sebentar saja tidak nyaman. Apalagi di akhirat. Sehingga dengan demikian kita menginginkan jadilah orang yang taat patuh sesuai dengan perintah Allah supaya bisa bahagia terutama di akhirat nanti. Di dunia juga mudah-mudahan berbahagia. Ma'agna anni maliyah. Tidak ada memberikan manfaat apapun harta yang dahulu dimiliki di dunia. Jadi kalau orang itu kaya raya waktu di dunia, setelah di akhirat tidak ada artinya apa-apa itu kekayaannya. Tidak bisa menolongnya. Halak anni sultaniyah. Demikian juga kekuasaan. Waktu di dunia jadi presiden, jadi kepala negara, jadi raja, jadi penguasa. Waktu di akhirat tidak bisa apa-apa. Sama saja antara kita sebagai rakyat yang tidak punya kekuasaan, tidak punya harta, dengan mereka yang berlimpah harta. Tidak ada memberikan manfaat. Jika hartanya itu, jika kekuasaannya tidak digunakan untuk mengabdi beribadah kepada Allah. Lain dengan orang yang kekuasaan dan hartanya dipakai untuk beribadah kepada Allah. Justru mereka memperoleh kemuliaan. Nah, mereka itu adalah orang-orang yang celaka di akhirat. Mereka tidak akan memperoleh makanan minuman kecuali dari gislin. Gislin itu nanah. Ah, apakah kita suka minum nanah, makan nanah? Saya yakin tidak. Kita tidak mau kan? Layak puluh illal khotiun. Tidaklah memakan terhadap nanah, darah, dan sebagainya. Kecuali orang-orang yang berdosa. Di dunia ini juga ada yang suka makan darah. Tapi jelas bukan orang Islam. Karena dalam Islam itu diharamkan darah. Ya, waktu kemarin tuh nyembelih kurban tuh ada yang nampung darah. Saya katakan, loh untuk apa ini? Saya tidak tahu. Tapi yang jelas tidak boleh dimakan itu darah. Dibuat marus dan sebagainya. Tidak boleh karena itu haram. Tapi sebetulnya ada juga yang suka minum darah zaman ini. Itu para dukun. Apa sebabnya dukun suka minum darah? Ya karena kelakuannya 11-12 dengan iblis. Ya iblis itu pasti bukan ketaatan kepada Allah. Sehingga kalau kita bisa melihat perilaku dukun itu suka minum darah ayam kah atau darah manusia ataupun darah apapun itu adalah pasti bukan untuk ketaatan kepada Allah. Sehingga orang yang taat itu tidak mungkin minum darah. Karena jelas itu diharamkan di dalam Al-Quran. Darah yang mengalir nggak boleh. Saya kira itu saja sudah 6:30. Sampai di sini saja kajian kita.